Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Cantika Larasati dengan NIM 67032200057. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas perusahaan. Nama perusahaan yang kita gunakan ialah PT Sinar Bumi Sejahtera yang berlokasi di Jalan Caman Raya Komplek, Ruko East Point nomor 10, Desa atau Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 17412. PT Sinar Bumi Sejahtera bergerak dalam bidang jasa pengangkutan batu bara dengan modal angkutan truk. Bidang jasa adalah bidang usaha yang penjual pelayanan jasa. Surat izin operasional perusahaan diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2020 yang diubah lagi pada tanggal 2 Agustus 2022. Jasa yang disediakan oleh PT Sinar Bumi Sejahtera adalah jasa pengangkutan batu bara hasil tambang. Batu bara merupakan bahan kaya karbon yang umumnya berwarna hitam atau coklat. Biasanya, batu bara terjadi di endapan sedimen bertingkat. Batu bara juga terdiri dari beberapa jenis. Variasi ini mungkin disebabkan oleh perbedaan jenis bahan tanaman, derajat qualification, dan bahkan jangkauan pengotorannya. Bab 2. Area fungsional sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sebuah kunci dalam perusahaan. Kinerja perusahaan akan semakin baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pada bab ini dijelaskan bagaimana struktur organisasi, job desk, job spec, skema rekrutasi pegawai, kegiatan pasca rekrutasi, kegiatan upgrading, penghargaan, remunerasi, penilaian kinerja, dan promosi, rotasi, demosi, dan terminasi. Bab 3. Area fungsional supply chain. Supply chain atau rantai pasok adalah cara dari perusahaan memproduksi barang atau jasa hingga akhirnya sampai ke pembeli akhir. Termasuk juga di dalamnya bagaimana barang atau jasa diproduksi, diolah, dan diterima oleh konsumen. Jadi pada bab ini akan dibahas tentang gambaran singkat arus barang atau jasa, rantai pasok hulu, deskripsi pengolahan barang atau jasa, rantai pasok hilir, dan monitoring rantai pasok. 4. Area fungsional sales dan marketing. 4.1 Kegiatan sales. Kegiatan sales pada PT Sinar Bumi Sejahtera mengarah ke penyewaan jasa pengangkutan batu bara. Penjualan dilakukan saat pihak perusahaan dan pihak konsumen perusahaan telah menyetujui kontrak kerja dan menandatanganinya. Setelahnya PT Sinar Bumi Sejahtera melakukan pekerjaan yaitu mengangkut batu bara ke lokasi yang telah ditentukan. 4.2 Kegiatan marketing. Kegiatan marketing dalam PT Sinar Bumi Sejahtera dimulai dari pencarian calon konsumen, menginformasikan bahwa perusahaan ini dapat membantu memudahkannya, lalu selanjutnya menawarkan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Setelah konsumen berminat untuk memesan jasa, maka kegiatan sales pun dilaksanakan. Pada umumnya media yang digunakan adalah media online ataupun media offline seperti banner. Bab 5. Planning. 5.1 Entitas yang terlibat, yaitu komisaris, direktur utama, manajer head office, penanggung jawab operasi, deputi PJO, health, safety and environment, human resource development, dan keuangan, produksi dan engineering, improvement plan dan training. 5.2 Kegiatan planning. Mencakup usaha operasi pertambangan pengeboran, berbagai kualitas batu bara, meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran, serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan. 5.3 Contoh target sesuai dengan prinsip SMART, yaitu spesifik. PT Sinar Bumi Sejahtera, yaitu usaha operasi pertambangan pengeboran, berbagai kualitas batu bara, baik pertambangan di permukaan tanah ataupun bawah tanah. Kedua, measurable. PT Sinar Bumi Sejahtera mendapatkan keuntungan dari hasil pertambangan tersebut dan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Ketiga, attainable. PT Sinar Bumi Sejahtera dapat mencapai target dalam pertambangan yang dilakukan, yaitu batu bara dengan cara yang telah dilakukan. Relevan. PT Sinar Bumi Sejahtera berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu hati-hati dengan produktif. Yang terakhir adalah time bound. PT Sinar Bumi Sejahtera dalam mencapai tujuan sasaran tidak ada batas waktu, karena batas waktu tersebut sesuai dengan kontrak yang telah direncanakan. Bab 6. Organizing. Organizing adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara membuat struktur tugas dan wewenang. Yang pertama, komisaris. Tanggung jawabnya adalah mengawasi kinerja direktur. Yang kedua, direktur. Bertanggung jawab memimpin perusahaan. Yang ketiga, manajer HO. Berwenang dalam mengkoordinir operasional agar berjalan sesuai dengan kebijakan. Yang keempat, PJO. Bertanggung jawab atas pemeriksaan kegiatan pertambangan. Yang kelima, deputi PJO. Bertanggung jawab membantu PJO dan menggantikan PJO ketika terjadi kendala. Yang keenam, HSE. Bertanggung jawab atas keselamatan para pekerja.
Yang ketujuh, HRD dan keuangan. Bertanggung jawab dalam mengembangkan SDM dan mengelola keuangan. Yang kedelapan, produksi dan engineering. Bertanggung jawab atas para pekerja agar bekerja sesuai dengan target. Yang kesembilan, improvement plan and trainer. Bertanggung jawab atas evaluasi kinerja karyawan. Yang kesepuluh, plan and purchasing. Bertanggung jawab memeriksa serta memantau keamanan pada kendaraan yang ingin menuju lapangan. Bab 7, actuating. Budaya kerja dalam PT Sinar Bumi Sejahtera yaitu menerapkan 3K, kebersamaan, keterbukaan, dan kebersihan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh karyawan. Kepemimpinan dan koordinasi yang terjadi di PT Sinar Bumi Sejahtera terjadi ketika atasan mengatur dan mengarahkan bawahannya agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Selain itu, perusahaan memberikan moral booster berupa kuota umroh bagi muslim dan uang bagi non-muslim karena telah mencapai target. Bab 8, Controlling. Bagian pertama, standar pengawasan. Standar pengawasan di PT Sinar Bumi Sejahtera yaitu menerapkan sistem manajemen dan keselamatan kerja. Bagian kedua, proses pengawasan. Proses pengawasan di PT Sinar Bumi Sejahtera ada dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Bagian ketiga, sifat pengawasan. Sifat pengawasan di PT Sinar Bumi Sejahtera juga ada dua, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan resepsif. Dan yang terakhir bab 9 yaitu sistem informasi manajemen. Bagian pertama, arsitektur sistem informasi yang digunakan. Arsitektur yang digunakan yaitu sistem informasi geografis. Bagian kedua, spesifikasi sistem informasi yang digunakan. Sistem informasi geografis ini digunakan untuk pengukuran, monitoring, serta pemodelan. Yang terakhir, bagian ketiga, penjelasan salah satu fungsionalitas sistem informasi yang digunakan, yaitu dengan sistem informasi geografis akan dimudahkan dalam fenomena kebumian dengan perspektif yang baik.